Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu bagian unit 2 bab 2 ya. Bab 2 mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA SMK sederajat, yaitu unit 4 itu pembahasannya atau sub pembahasannya itu tentang membuat kesepakatan bersama. Baik, Bapak mengingatkan kembali ada peta konsep materi di bab 2 ini, di mana peta konsep materi itu terbagi menjadi 7 unit. Untuk unit pertama sudah Bapak bahas, yaitu tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Yang kedua, unit 2 pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari sudah Bapak bahas pada video sebelumnya. Unit ketiga pun sudah bahas, dan yang sekarang akan kita bahas tentang unit keempat, di mana materi unit keempat itu atau submaterinya itu tentang membuat kesepakatan bersama. Baik, adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik itu diharapkan dapat menganalisis dan mempraktikkan bagaimana membuat sebuah kesepakatan bersama dalam sebuah pertemuan atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya itu konsensus. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan kata atau pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Sementara kesepakatan bersama juga terkait dengan negosiasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI mendefinisikan negosiasi itu ada dua. Yang pertama sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak atau kelompok organisasi yang lain. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan negosiasi itu yang pertama adalah proses tawar-menawar dengan jalan yang berunding gitu ya, atau menemukan titik temu gitu ya, supaya tidak memberatkan di antara salah satu pihak atau menemukan win-win solution seperti itu. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa, di mana penyelesaian sengketa itu di sini bukan dengan cara keras kepala atau bukan dengan cara kekerasan, akan tetapi melalui dengan secara damai, yaitu melalui apa? Melalui perundingan dengan pihak yang bersengketa atau pihak yang bersangkutan. Oke, yang selanjutnya, kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial, di mana integrasi sosial di sini merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Yang kedua, interaksi sosial ini diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Nah, dalam integrasi sosial ini, kesepakatan bersama itu mewujudkan dalam bentuk atau terwujud dalam bentuk asimilasi, di mana asimilasi itu merupakan pembaruan kebudayaan, dan akulturasi yaitu penerimaan sebagian unsur asing. Oke, yang selanjutnya yaitu antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kesepakatan bersama dalam kehidupan sosial, maka semua memerlukan komitmen untuk dilaksanakan atau ditaati. Nah, pelanggaran atas kesepakatan formal kenegaraan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang lain akan menyebabkan apa? Menyebabkan tatanan kehidupan bernegara tidak dapat mencapai idealitas atau ideal yang diharapkan bersama. Maka dengan demikian pula kesepakatan bersama tidak mengindahkan aturan bersama dalam interaksi sosial ini akan membuat hubungan masyarakat itu menjadi tidak harmonis dan kemungkinan terjadi konflik sosial. Oke, yang selanjutnya, dalam membuat norma dalam suatu masyarakat atau dalam lembaga pendidikan, maka selalu diasumsikan berangkat dari kesepakatan bersama, tidak dibuat sendiri-sendiri itu ya, melainkan kesepakatan bersama. Maka
maka diandaikan ada sebuah partisipasi yang aktif dari anggota masyarakat atau sivitas akademik dalam lembaga pendidikan, maka dengan partisipasi maka akan dibuatkan atau diharapkan terjadi sebuah norma atau lebih baik itu dapat diterapkan lebih efektif tuh ya. Oke, yang dapat Bapak tarik kesimpulan bahwasanya salah satu contoh dari lembaga pendidikan apabila ada kesepakatan bersama antara pihak sekolah atau pihak pendidikan dengan masyarakat atau adanya kerjasama gitu ya, kesepakatan bersama, maka dalam menerapkan norma tersebut atau dalam menerapkan aturan tersebut itu akan dengan mudah diterapkan dan juga akan efektif apabila melalui kesepakatan bersama tersebut itu ya, tidak dibuat secara masing-masing, misalkan aturannya dibuatnya oleh sekolah lalu juga tidak ada kesepakatan dari masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya gitu ya, seperti itu. Baik, untuk pertemuan kita dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.